kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Apakah semuanya masih sehat? Wah, ternyata banyak sekali yang menjawab. Kelas kita hari ini sangat ramai. Saya tahu saya lucu, tapi kalau bisa Mbak Kunti jangan ketawa terlalu keras, nanti yang lainnya takut. Baiklah, kembali lagi ke pelajaran. Pada hari ini kita masih belajar mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia beserta karakteristik masyarakatnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi mari kita saksikan tayangan video berikut ini. PPKN Tema F, Aku dan Cita-Citaku. Subtema 2, pembelajaran 3, 4, dan 5. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai keragaman suku bangsa di Indonesia beserta karakteristik dari masyarakatnya. Hal yang pertama akan kita pelajari nanti mengenai pentingnya persatuan dalam keragaman. Kemudian kita juga akan belajar mengenai berbagai macam rumah adat Indonesia. Dan yang terakhir kita belajar mengenai keragaman bahasa dan makanan tradisional Indonesia. Kalian semua tentu sudah tahu siapa gambar berikut ini. Siapa yang tidak kenal dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno atau yang biasa disebut Bung Karno. Beliau memiliki cita-cita untuk mempersatukan keberagaman suku, bangsa, dan agama dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-citanya sudah terwujud saat ini, di mana kita semua sudah tahu Indonesia sudah merdeka dan bersatu. Akan tetapi, meskipun NKRI telah terwujud, kita tetap harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan sungguh-sungguh. Mempertahankan bukan berarti lebih mudah daripada memperjuangkan, sama-sama sulitnya. Jadi kita sama-sama tetap harus berjuang. Pentingnya persatuan dalam keragaman. Yang pertama, mengapa keragaman itu penting? Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Ada yang berjuang melalui peperangan, bertarung dengan pasukan tentara musuh untuk merebut kemerdekaan. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, dan lain-lain. Selain dengan jalan berperang, ada yang berjuang melalui politik. Seperti tadi, Insinyur Soekarno, Pak Karno, Bung Karno, berjuang melalui jalur politik untuk memerdekakan Indonesia. Selain itu juga ada yang berjuang melalui surat-surat seperti siapa? Ibu kita Kartini. Para pahlawan tersebut memiliki cara berjuang yang berbeda-beda. Namun, mereka semua memiliki satu tujuan yang sama. Mereka ingin mempersatukan Indonesia. Tujuan mereka adalah persatuan bangsa Indonesia. Banyak sikap dari para pahlawan tersebut yang dapat kita teladani atau kita contoh untuk kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap tersebut antara lain yang pertama, pantang menyerah. Mereka tidak mau kalah, tidak mau menyerah oleh penjajah. Mereka bertanggung jawab sebagai pemimpin masyarakatnya masing-masing, pemimpin kelompoknya. Mereka bertanggung jawab, tidak pernah kabur dari tanggung jawabnya. Dan juga mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk meraih satu cita-cita yang sama, persatuan bangsa Indonesia. Sebagai penerus bangsa, kalian, saya, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan positif itu harus kita lakukan dengan semangat persatuan. Dengan begitu, kita turut mempertahankan kemerdekaan masa sekarang. Itu adalah bentuk perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, berikut contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama. Itu contoh sikap memperkuat persatuan. Lalu melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Itu juga mencerminkan sikap persatuan atau kompak. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Ingat, tugas kelompok, bukan ulangan loh ya. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.
mengatur siapa tugasnya apa, harus kompak dan akur. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, baik itu muslim ataupun bukan, baik itu suku yang sama ataupun suku yang berbeda. Kita tetap satu, kita semua pada dasarnya adalah warga negara Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Ini salah satu contoh sikap kita, simpati kita terhadap sesama. Yang terakhir, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah mufakat. Saling membicarakan, mengutarakan pendapat masing-masing, mencari jalan tengah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Manfaat sikap bekerja sama di lingkungan sekitar. Yang pertama, dengan kita sering bekerja sama, kita lebih mengenal warga yang lain, semakin mengenal tetangga-tetangga kita. Kemudian kita juga akan memiliki banyak teman, semakin banyak teman. Dan juga menambah pengetahuan tentang suku lainnya yang ada di lingkungan sekitar. Barangkali ada teman dari berbeda suku, dia akan menceritakan banyak hal tentang suku-sukunya, tentang kebiasaan dan tradisi dan lain-lain. Sehingga menambah pengetahuan kita tentang suku yang ada di Indonesia. Yang keempat, persatuan antar warga dapat terjaga sehingga terjadi kerukunan masyarakat. Menjelaskan tentang kerukunan dalam keragaman. Mungkin kalian bingung, Pak, berbeda tapi bisa rukun, bagaimana caranya? Saya akan memberi contoh di sini dalam lingkup keluarga. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman. Contohnya seperti berikut. Ayah Dadi berasal dari suku Aceh. Ibunya suku Betawi. Lalu Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Namun adiknya bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Kalian perhatikan latar belakang mereka berbeda-beda. Tetapi apa yang menyatukan mereka? Mereka adalah satu keluarga. Keragaman ini tidak membuat keluarganya terpecah atau bermusuhan. Mereka saling menghormati masing-masing. Menghormati sukunya, menghormati cita-citanya. Mereka dan saling mendukung satu sama lain. Berikutnya keberagaman rumah adat. Di pembelajaran 5, kalian bisa menyaksikan membaca beberapa hal mengenai rumah adat. Di sini ada contoh rumah adat dari berbagai daerah. Provinsi Sumatera Utara, rumah adatnya Jabu, Parsakitan, Jabu Bolot. Kemudian Sumatera Selatan, rumah Liwas. Lampung, rumah Sesat. Jawa Barat, Keratan Kesepuan Cirebon. Di Yogyakarta, Bangsal Kencono. Di Jawa Timur, rumah adatnya rumah Situbondo. Dari Provinsi Bali, rumah adatnya ada Nata dan juga Gapura Candi Bentar. Di Kalimantan Tengah, rumah adatnya Rumah Bentang. Sulawesi Selatan, Tongkonan. Kalau Papua, rumah adatnya Karuwari atau Honai. Nah, berikutnya kalian bisa membaca sendiri mengenai rumah gadang. Rumah gadang atau rumah godang adalah rumah adat suku Minangkabau, merupakan rumah tradisional. Kalian bisa lihat bentuknya yang unik, di mana atapnya yang runcing. Selain itu ada banyak ukiran-ukiran atau ornamen yang bermotif akar, bunga, daun, dan lain-lain. Bentuk tangga, bentuk tiang penyangga, bentuk tembok semuanya unik, berbeda dengan rumah biasa lainnya. Kalian bisa membaca sendiri untuk mengetahui apa keunikan keistimewaan dari rumah gadang tersebut. Nah, manfaat mengenal bahasa dan makanan tradisional. Pertama, dengan kita mengenal banyak bahasa, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Keluarga besar di mana ada keluarga paman, keluarga bibi, keluarga dari kakek, macam-macam. Keluarga besar pasti tersebar dari berbagai daerah. Pasti juga memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Kalau saja kita mengenal bahasa daerah tersebut, kita dapat berkomunikasi, mengobrol dengan baik dengan keluarga besar kita. Lalu, kita juga dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Dengan kita mengenal berbagai macam makanan tradisional, kita akan bisa menikmati berbagai macam makanan yang enak-enak tersebut, yang lezat tersebut. Setelah
Kita juga dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain yang karena kita sudah mengetahui kelezatan makanan tersebut. Yang terakhir, membuat kita lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Nah, berikut contoh makanan tradisional yang memiliki banyak ragamnya adalah soto. Kalian pasti tidak ada yang tidak tahu soto. Hampir setiap suku bangsa di Indonesia memiliki sotonya, versinya masing-masing. Meski namanya sama soto, tetapi rasanya berbeda dan cara membuatnya berbeda, bahan-bahannya pun berbeda. Sebagai contoh di sini ada soto Madura, di mana saya yakin semuanya pasti sudah pernah memakannya, soto Madura. Ada soto Betawi, di mana ini kuahnya menggunakan santan. Namanya sama-sama soto, tapi bahannya beda dan juga rasanya beda. Banyak sekali macam-macam soto yang ada di Indonesia. Masakan tradisional juga mencakup kue-kue, tidak hanya makanan. Kue khas Indonesia sering disebut jajanan pasar. Kue khas Indonesia antara lain bakpia, klepon, getuk, lupis, lemang, onde-onde. Sebenarnya ada banyak, tetapi karena layar tidak cukup, jadi saya cuma ambil beberapa saja contohnya. Nah, sekalian karena kita membahas makanan, di pembelajaran 6, kalian bisa melihat ada sebuah soal mengenai nama makanan dan asalnya. Kalian perhatikan baik-baik 4 gambar tersebut. Kalian tuliskan nama masakan apa, kemudian asalnya dari mana. Kalian tuliskan langsung saja di buku, nanti akan difotokan dan dikirimkan ke guru wali kelas masing-masing. Untuk tugasnya, yang pertama seperti biasa, mengerjakan buku paket tema F, evaluasi 2 PPKN, nomor 1 sampai 6, halaman 85. Kemudian untuk tugas yang kedua, tugasnya di sini ada 2. Yang pertama mengerjakan evaluasi, yang kedua tanyakan kepada salah satu orang tuamu. Mereka berasal dari suku mana? Kemudian tanyakan pertanyaan berikut. Asal pulau asalnya dari mana dan daerahnya mana, bahasa daerahnya apa, pakaian adatnya apa, rumah adatnya juga apa, dan kebiasaan adat atau tradisi adat yang khusus dari suku tersebut apa. Jawaban ditulis di buku tulis dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.